Kata amin seringkali diucapkan di dalam akhir dari sebuah doa. Selesai diungkapkan sebuah doa, maka penutup kata amin itu seolah menyudahi doa itu. Tapi kata amin juga seringkali diungkapkan kepada seseorang yang meresponi ketika ada harapan atau sebuah angan-angan yang disampaikan tentang seseorang dan orang itu lalu mengatakan amin. Dengan harapan ungkapan aminnya adalah sebuah ungkapan semoga itu terjadi dan benar-benar dialami. Namun sesungguhnya berbicara tentang makna kata amin, kita akan menemukan itu sebenarnya bukan semata penutup dari sebuah doa, bukan sebuah akhir dari sebuah doa saja, tapi ada makna yang terkandung di dalamnya menunjukkan sebuah kekuatan dan kepastian, serta sebuah komitmen atau tekad dengan ucapan kata amin. Sehingga memang kita tidak patut untuk sekedar mengucapkannya tanpa memiliki makna yang benar tentang amin itu. Karena amin bukan sebuah penutup, tetapi komitmen bahwa kita sanggup. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari satu bagian firman Tuhan di 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai 22. Dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang mengatakan, "Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita." Ungkapan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini adalah semula sebuah sanggahan kepada orang yang menganggap bahwa Paulus itu pelin-pelan, bertindak sembarangan, dan merencanakan dengan sebuah langkah yang berubah-ubah. Sehingga Paulus bukan membela diri tapi menyangga dengan mengatakan, "Apakah aku membuat rencana menurut keinginanku sendiri? Sehingga padaku kadang-kadang ya dan kadang-kadang tidak." Paulus mencoba menegaskan bahwa apa yang dia rencanakan dalam pelayanannya bagi jemaat di Korintus adalah sesuatu yang bukan menurut keinginannya sendiri, tetapi dia menjalankannya sesuai dengan pimpinan dan tuntunan tangan Tuhan. Sehingga dia mengatakan ayat 18, "Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukan ya dan tidak, berubah-ubah." Tetapi dia mengatakan lagi, "Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan, bukanlah ya dan tidak, tetapi di dalam dia hanya ada ya." Berarti memang yang diikuti oleh Rasul Paulus bukan keinginan hatinya atau keinginan dagingnya untuk pergi melayani atau merencanakan ini itu. Tetapi dia berjalan bersama dengan Tuhan yang mengutusnya. Sehingga dia mengatakan bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus hanya ada ya. Dialah ya bagi semua janji Allah. Dan karena itu kata ya ini lalu disahkan dengan sebuah ungkapan amin. Oleh Kristus, oleh Tuhan kita bisa bilang amin. Dengan satu tujuan, bukan sebuah penyudahan harapan atau penyudahan sebuah doa yang dilantunkan. Tapi amin ini justru dikatakan kita mengatakan amin untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakan Allah. Disinilah sebenarnya yang ingin diajarkan lewat ungkapan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam suratnya yang kedua ini, yaitu dia mau untuk kita bukan sekedar mengatakan amin, tapi kalau kita bilang amin itu biarlah amin itu benar-benar dari hati kita yang percaya
bahwa apa yang kita rencanakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan dalam hidup kita, itu semata-mata terjadi hanya oleh kuat kuasa Tuhan saja. Karena hanya di dalam Dia ada ya. Kalau Tuhan sudah berjanji ini, maka ya itu pasti akan digenapi. Dan untuk itu kita meresponi dengan mengatakan, ya sungguh-sungguh saya percaya, saya setuju, saya sepakat bahwa memang Tuhan yang menuntun saya, Tuhan akan menyertai saya. Kata amin sesungguhnya menunjukkan sesuatu yang mengungkapkan sebuah kesungguhan. Sungguh-sungguh terjadi, ya benar-benar akan terjadi. Apalagi itu memang adalah janji Tuhan, pasti akan tergenapi walaupun waktunya belum tentu sesuai dengan rencana waktu kita. Dan di balik kata amin itu saja bukan adanya sebuah ungkapan percaya kepada Tuhan yang meneguhkan, tetapi juga kata amin merupakan sebuah pemberian diri untuk diberdayakan oleh Tuhan yang Maha Daya itu. Waktu kita bilang amin, kita mengatakan, iya Tuhan, di dalam nama-Mu dan oleh kekuatan-Mu lah, maka amin itu tergenapi, amin itu terjadi. Dengan kata lain, amin ini adalah bukan sekedar percaya sebagai tanda akhir dari sebuah doa yang sudah diungkapkan, tetapi amin juga merupakan sebuah awal komitmen kesanggupan kita untuk menerima diri diberdayakan oleh Tuhan. Bukan sekedar menerima diri, percaya adanya Tuhan yang mendengarkan doa kita dan mengabulkan doa kita, tetapi memberi diri, menerima diri untuk disanggupkan oleh Tuhan agar hidup memuliakan Tuhan. Sehingga kata amin seharusnya memang menjadi bagian dari sikap hidup kita. Mengaminkan berarti mengiyakan Tuhan, percaya kepadanya dan memberi diri atau menerima diri diberdayakan olehnya. Dialah yang patut ditinggikan, dimuliakan, diagungkan, dan Dialah sesungguhnya andalan hidup kita senantiasa. Karena itu mari saat kita menyebut kata amin, biar bukan sekedar asal bunyi, tapi biar amin yang lahir dari hati penuh ikhlas. Amin yang lahir sebagai sebuah tanda, saya percaya dan saya memberi diri untuk diberdaya. Sebagai tanda, saya sudah berdoa dan komitmennya saya mau bekerja sesuai dengan doa saya. Saya mau berjaga-jaga sesuai dengan doa saya. Bukankah Tuhan meminta kita berdoa bukan sekedar asal bunyi, tapi berdoa sambil berjaga-jaga dan berdoa sambil bekerja? Yang berarti berdoa dan berjaga-jaga serta bekerja adalah sebuah rangkaian ungkapan hubungan kita dengan Tuhan, yang selalu terbuka, berjalan bersama dengan Dia yang memberi kesanggupan kepada kita dan membuat kita juga sanggup untuk membuat komitmen agar hidup kita memuliakan nama Tuhan. Mari katakan amin dengan hati yang tulus dan ikhlas. Amin yang bukan menutup, tapi amin yang membuka tingkap-tingkap kasih Tuhan terungkapkan buat setiap kita, menolong dan menyertai kita senantiasa. Ada amin, ya kepada Tuhan, setuju dan sepakat dengan Tuhan kita. Mari kita berjalan lagi, katakan hari ini, Tuhan, saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau ada di depan saya memimpin, Engkau ada di belakang saya memotivasi saya, Engkau ada di samping saya menjadi sahabat saya, dan bahkan Engkau ada menggendong saya saat saya tidak berdaya. Tuhan mengasihi kita sekalian, jangan takut melangkah bersama dengan Tuhan kita yang selalu ada amin. Dia katakan, iya, aku mau berjalan denganmu. Amin.